Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, saudariku, sahabat Ramadan rahimakumullah. Kebanyakan orang lebih yakin dengan janji manusia daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih bersemangat untuk meraih janji-janji manusia dibandingkan meraih janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pengumuman hadiah uang yang besar bagi siapa yang beribadah di salah satu malam dari bulan Ramadan, sehingga dia gunakan untuk hidup selama 1000 bulan, tentulah manusia akan bersemangat, tentulah manusia akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bulan Ramadan apabila dijanjikan akan mendapatkan mobil mewah, tentulah manusia akan bersemangat untuk mendapatkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada manusia yakni pada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah pada malam tersebut lebih baik dari ibadahnya seseorang selama 1000 bulan. Padahal 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, ini menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadr itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr itu adalah sebuah malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun pada malam itu para malaikat dan ruh dengan izin dari Rabb mereka untuk menyelesaikan berbagai urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Saudaraku sahabat Ramadan, rahimani Allah wa iyyakum. Tetapi banyak manusia yang tidak berusaha untuk mendapatkannya. Tidak banyak manusia yang berusaha untuk merebutnya. Mereka malah asik dengan bergadang. Mereka malah asik dengan aktivitas-aktivitas yang lain pada malam tersebut. Karena memang pada akhir Ramadan adalah waktu yang paling ramai. Terutama di tempat-tempat perbelanjaan dan mal-mal. Mereka sibuk mempersiapkan Lebaran, mereka sibuk dengan pakaian, dengan makanan, namun mereka tidak menyibukkan diri dengan berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita sedikit memahami tafsir dari surah Al-Qadr. Di dalam menjelaskan surah Al-Qadr, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum tentang seorang pria dari Bani Israel yang menggunakan senjatanya di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merasa takjub dan merasa terkejut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sebuah malam yang sangat berkah, yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Jika kita hitung nilainya, sama dengan sekitar 83 tahun 4 bulan. Sesungguhnya orang yang beribadah pada malam itu, sama saja baginya dengan beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Dibandingkan hari-hari biasa, maka ini adalah merupakan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rata-rata berumur relatif pendek dibandingkan umat-umat terdahulu. A'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 tahun hingga 70 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, turun para malaikat dan ruh pada malam itu dengan izin Rabb-Nya untuk segala urusan. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa pada malam Al-Qadar, malaikat yang turun pada malam itu semakin banyak karena banyaknya berkah dan rahmat pada malam itu. Para malaikat yang turun itu bersamaan dengan rahmat dan berkah. Mereka akan turun kepada orang-orang yang membaca Quran. Malaikat akan turun, akan mengeliling majelis-majelis zikir, serta meletakkan sayapnya pada orang yang menuntut ilmu sebagai bentuk penghormatan. Maksud dari ar-ruh menurut Ibnu Katsir adalah malaikat Jibril alaihi salam dengan pengungkapannya khusus. Namun ada pula para ulama yang berpendapat bahwa itu adalah sejenis malaikat seperti yang tersebut dalam surah An-Naba. Mengenai firman Allah untuk segala urusan, Al-Imam Mujahid rahimahullah berpendapat bahwa malam itu sejahtera, selamat dari segala macam urusan. Riwayat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pada malam itu setan tidak bisa melakukan kejahatan. Lalu, kapankah Lailatul Qadar tersebut datang? Mengenai hal ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa ada sekitar 40 pendapat yang mengatakan sekitar 40 pendapat yang berkenaan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Beberapa pendapat mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. Dan masih ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Bahkan sebahagian pendapat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Akan tetapi yang pasti, malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam yang terakhir. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Sejak disyariatkannya puasa Ramadan sampai wafatnya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian mencari Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah terkait tidak disebutkannya secara jelas kapan terjadinya Lailatul Qadar. Di antaranya adalah yang pertama, agar amal kita lebih banyak. Sebab dengan dirahasiakannya kapan waktunya Lailatul Qadar tersebut, kita akan mencarinya dan dengan memperbanyak salat, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak membaca Al-Quran di seluruh malam-malam terakhir di bulan Ramadan, sehingga amal kita menjadi banyak. Yang kedua, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh di dalam mencari Lailatul Qadar dan siapa yang bermalas-malasan serta meremehkan malam Lailatul Qadar tersebut. Lantas, bagaimana cara kita menghidupkan Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar
dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, amal yang aku paling sukai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah salat tahajud dengan bersungguh-sungguh di dalamnya, dan beliau juga membangunkan keluarganya dan membangunkan anak-anaknya jika mereka mampu untuk melakukan hal itu. Saudaraku, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bagi wanita yang haid di bulan Ramadan adalah hendaknya dia membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf atau melapisinya dengan kain dan sebagainya. Kemudian dengan banyak berzikir, dengan banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dengan memperbanyak tahlil la ilaha illallah, dan dengan memperbanyak tahmid alhamdulillah, banyak istighfar dan zikir serta doa-doa yang lainnya. Itulah beberapa hal yang berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Tentunya sebagai seorang muslim yang menginginkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan waktu tersebut. Mari kita berlomba untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, karena kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.